Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, anak-anakku semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, serta meyakini bahwa Islam melarang perilaku tercela sehingga termotivasi untuk menghindarinya. Marilah kita mengamati gambar-gambar di bawah ini. Kemudian pesan moral apa yang ada dalam gambar tersebut. Perhatikanlah gambar nomor 1, di mana gambar nomor 1 terdapat 2 orang, wanita dan laki-laki tengah menghamburkan uang. Di dalam Islam, menghamburkan uang adalah perilaku boros, tabzir, yaitu membelanjakan harta secara berlebihan, tidak perlu, dan tanpa manfaat yang jelas. Kemudian gambar yang kedua, di mana ada seseorang perempuan yang pamer saat ibadah. Sikap pamer dalam ibadah dalam ajaran Islam disebut ria, yaitu melakukan suatu amal atau ibadah dengan tujuan untuk mendapatkan pujian, penghargaan, atau perhatian dari manusia, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, gambar yang ketiga, terlihat seorang laki-laki berdiri tegak, merasa hebat. Sikap merasa hebat adalah sebuah perilaku seseorang yang sangat percaya bahwa dirinya lebih unggul, istimewa dibandingkan orang lain, seringkali disertai kesombongan dan sikap merendahkan orang lain. Biasanya sikap ini disebut takabur. Marilah anak-anakku semua kita perhatikan video berikut. Bayangkan ini, pernahkah kita sedang scrolling media sosial, lalu tiba-tiba melihat teman atau influencer yang tampaknya hidup serba mewah? Dari liburan ke luar negeri, foto di restoran hotel bintang 5, sampai barang branded yang bikin mata terbelalak. Rasanya, aduh kok serem ya, seolah hidup kita nggak seindah timeline mereka. Kalau kalian pernah ngerasain itu, percayalah, kalian pasti nggak sendiri. Sebab banyak dari kita yang merasa harus ikut tampil mewah. Padahal sejujurnya, sebenarnya itu capek, mahal, dan kadang bikin stres. Nah, itulah yang dinamakan flexing. Gaya hidup di mana kita pamer kekayaan atau kesuksesan seringkali di media sosial dengan tujuan terlihat keren atau dianggap berhasil. Menariknya, fenomena ini bukan cuma tren semata. Media Gym Magazine baru-baru ini membahas bahwa flexing sudah jadi budaya di era digital. Bukan hanya tren sesaat, tapi semacam norma sosial buat tampil. Dan sayangnya, banyak orang akhirnya merasa tertekan dan cemas kalau mereka belum bisa memenuhi standar flexing itu. Mari kita bahas. Apa itu flexing? Flexing, kalau dibahasakan sederhana, adalah perilaku memamerkan hal-hal yang bernilai tinggi. Entah itu barang mewah, pengalaman mahal, atau gaya hidup glamor, supaya orang lain melihat kita sebagai orang yang sukses, keren, atau kaya. Di era media sosial seperti sekarang, flexing sering muncul dalam bentuk foto atau video. Makan di restoran bintang 5 dan mengunggah foto menu atau bonnya. Selfie di mobil sport, walau sebenarnya itu mobil teman atau sewaan. Liburan ke destinasi eksklusif, lengkap dengan pose di tepi kolam renang infinity pool. Kita tidak sedang membicarakan orang yang benar-benar ingin berbagi kebahagiaan atau prestasi. Itu beda cerita. Flexing yang dimaksud di sini adalah ketika tujuan utamanya adalah menunjukkan kemewahan demi citra, bukan sekedar berbagi momen. Fenomena ini makin populer seiring naiknya penggunaan Instagram, TikTok, dan YouTube. Bahkan, menurut laporan We Are Social and Hootsuite 2024, pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai lebih dari 181 miliar orang.
Dengan jumlah sebesar itu, tak heran budaya pamer bisa jadi tren besar. Kenapa flexing menarik dan memikat banyak orang? Kalau dipikir-pikir, banyak dari kita mungkin nggak berlihat awalnya untuk pamer. Tapi entah kenapa, begitu lihat orang lain tampil mewah, ada dorongan untuk nggak mau kalah. Secara psikologis, ini ada penjelasannya. Beberapa faktor yang membuat flexing terasa menggoda antara lain: 1. Butuh pengakuan dan validasi sosial. Kita semua ingin diakui. Rasanya menyenangkan kalau ada yang bilang, "Wah, keren banget," atau "Hebat, bisa liburan ke sana." Di media sosial, pengakuan itu datang lewat like, komentar, dan jumlah views. Lama-lama, kita bisa jadi ketagihan pada rasa dipuji itu. Fakta, menurut studi dari Harvard Business Review, otak manusia melepaskan hormon dopamin atau hormon bahagia saat menerima pujian atau perhatian di media sosial. Itulah kenapa flexing bisa terasa memuaskan, setidaknya untuk sementara. 2. FOMO, takut ketinggalan tren. Fenomena ini sering disebut fear of missing out. Saat kita melihat orang lain mencoba hal baru, makan di tempat hits, beli gadget terbaru, atau jalan-jalan ke destinasi populer, kita merasa ketinggalan kalau tidak ikut. Fakta, riset University of Essex menunjukkan FOMO mendorong banyak orang untuk membelanjakan uang di luar kemampuan demi mengikuti gaya hidup yang sedang tren. 3. Tekanan dari lingkungan. Kadang bukan kita yang mau, tapi lingkungan yang memberi standar tertentu. Misalnya, teman kantor sering cerita belanja barang branded, lingkaran pertemanan selalu nongkrong di kafe mahal, atau keluarga yang bangga kalau kita terlihat mapan di depan orang lain. Kalau nggak ikut, kita khawatir dianggap kurang sukses atau ketinggalan zaman. 4. Pengaruh algoritma media sosial. Tanpa sadar, platform seperti Instagram dan TikTok sering menampilkan konten yang serba wah karena itulah yang paling banyak menarik perhatian. Akibatnya, kita berpikir, oh, berarti hidup yang keren itu seperti ini. Padahal, realita orang di balik layar bisa sangat berbeda dengan yang ditampilkan. Kalau dipikir lagi, semua alasan ini masuk akal. Kita sebagai manusia memang punya kebutuhan untuk diakui, diterima, dan dianggap cukup. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian menonton video di atas, diskusikanlah dengan teman kelompokmu. Buatkanlah peta konsep dari dampak negatif dan manfaat dari menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selamat mengerjakan.